Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBK Kajabi Terbina Bunda. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-339 tanggal 4 Desember tahun 2024 diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25. Simeon orang baik menantikan juru selamat. Dan sebagai natsnya adalah sebagai berikut. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bacaan pagi diambil dari Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 23 sampai dengan 28. Kejahatan yang menghancurkan. Bacaan malam diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Perikop Allah Bapa kita. Sebagaimana biasanya sebagai pedoman kita bulan Desember tahun 2024, topik kenakanlah perlengkapan senjata terang dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itulah menerangi setiap orang. Jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam pasal Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ada janji Allah, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah yang dijabarkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dialah terang yang sesungguhnya sedang datang ke dunia. Dan pada bulan ini adalah bulan Desember, dan perayaan Natal bisa dikatakan selama 1 bulan itu bisa dirayakan Natal oleh umat Kristiani mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 25 Desember. Itu secara kontinu dirayakan oleh umat Kristiani. Sekolah minggu, remaja, ya, lansia, hubungan ama ina, bermacam-macam. Dan puncaknya adalah pada tanggal 24 Desember malam hari. Dan
keesokan harinya adalah hari Natal di seluruh dunia yang dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di dunia. Jadi ini adalah merupakan janji Allah, ya, yang mengasihi dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 16, ya, bahwa Yesus yang datang ke dunia itu dikuatkan oleh Allah sebagai anak kesayangannya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, waktu Yesus dibaptis, ya, Yesus keluar dari air, tiba-tiba langit terbuka, Roh Allah turun seperti burung merpati di atasnya, dan terdengar suara Allah dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," atau menyenangkan hatiku. Jadi kalau yang ditunggu-tunggu itu akan turun ke dunia adalah Yesus, dan itu langsung dinyatakan oleh Allah bahwa Dia adalah anak Allah yang dikasihi, dan kepadanya Allah berkenan. Kemudian dikuatkan dengan pernyataan Yesus, ya, dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Di sini, siapakah terang itu, ya, dan bagaimana fungsi daripada terang itu? Nah, dikatakan di sini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang. Apa jaminan bagi kita mengikuti terang itu? Tentu ada jaminan, merupakan harapan bagi semua orang apabila mengikuti terang, atau tadi dikatakan bersenjatakan terang, ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi untuk bertemu dengan Allah hanya melalui Yesus, mengasihi dengan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dalam hal ini kita lihat, ya, perikop hari ini, ya, bahwa Simeon, orang baik, ya, menantikan juru selamat dunia. Apa yang mau kita lihat dari pernyataan tersebut?
Simeon adalah orang baik yang menantikan roh Allah. Ayat ini menggambarkan bahwa Simeon seorang yang baik yang menantikan penghiburan bagi Israel dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini menunjukkan sikap iman dan ketekunan Simeon dalam menantikan janji Tuhan yang akan datang. Nah, dalam konteks ini, keberadaan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi Simeon untuk tetap setia dalam menantikan penghiburan yang dijanjikan bagi Israel. Jadi penghiburan yang dijanjikan bagi Israel itu atau juru selamat. Pesan moral, sikap Simeon tetap percaya dan dengan sabar menunggu janji Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk tetap sabar dan setia menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, kemudian Roh Allah sudah memberitahukan kepada Simeon bahwa dikatakan ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat atau Yesus yang dijanjikan Tuhan. Jadi ada semacam petunjuk daripada Roh Allah bahwa Simeon tidak akan mati sebelum melihat juru selamat itu. Nah, inilah ketabahan Simeon dan baik hati Simeon, seorang yang saleh, bahwa dia harus melihat Yesus sebelum dia mati. Ada merupakan jaminan untuk melihat penyelamat itu datang ke dunia. Nah, oleh bimbingan Roh Allah, kemudian Simeon masuk ke rumah Tuhan pada waktu Yusuf dan Maria membawa masuk Yesus yang masih kecil, untuk upacara yang diperintahkan hukum agama. Jadi kalau kita lihat Yesus pada waktu 8 hari, dia disunat. Kemudian habis itu dia dibawa ke rumah Tuhan. Itu atas perintah hukum agama. Masih kecil. Jadi waktu itu lebih kurang umurnya 40 hari. Dibawa dia ke rumah Tuhan oleh Joseph dan Maria. Sehingga di sanalah Simeon bertemu dengan Joseph dan Maria. Sehingga Simeon langsung mengambil anak itu dan menggendongnya, lalu memuji Allah bahwa yang dijanjikan itu sudah ditepati. Dia sudah menggendong Yesus sebelum dia meninggal. Nah, sekarang Tuhan, Engkau sudah menepati janjimu. Ini kata-kata daripada Simeon. Biarkanlah hambamu ini meninggal dengan tenang dan tentram. Jadi Simeon sudah merasa puas karena sudah menggendong Yesus dan sudah bertemu, dan dia memuji dan memuliakan Tuhan. Biarkanlah hambamu ini, katanya, meninggal dengan tenang atau tentram. Sebab
Dengan mataku selalu sendiri, aku sudah melihat penyelamat yang daripadamu. Artinya, dengan mata dia sendiri sudah melihat juru selamat itu, yaitu Yesus. Nah, kemudian Roh Allah sudah memberitahukan kepada Simon bahwa ia tidak akan mati sebelum malaikat, belum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Nah, sekarang Simeon masuk rumah Tuhan, dan bimbingan Roh Allah. Nah, dengan bimbingan Roh Allah itulah dia bertemu dengan Yusuf dan Maria. Nah, kemudian dia langsung menggendong Yesus pada waktu itu. Jadi disinilah dikatakan bahwa Simeon orang baik menantikan juru selamat, dan sekarang dia sudah bertemu dan menggendongnya. Sehingga dia mengatakan, biarkanlah hambamu ini mati dengan tenang dan tentram. Inilah sesuatu yang bisa kita lihat dari keteguhan Simeon. Dia dengan sabar menantikan kedatangan juru selamat. Dengan bimbingan Roh Allah, dia masuk ke bait suci, dan di sana ada Yusuf dan Maria untuk menyerahkan Yesus sesuai dengan perintah agama. Masih kecil, jadi kira-kira umurnya baru 40 hari sudah diserahkan ke rumah Tuhan. Dan Simeon merasa terberkati dia bertemu dengan Yesus, juru selamat tersebut. Sehingga dia memuji dan memuliakan Tuhan dan menyatakan sudah siap untuk meninggal dunia dengan tenang dan tentram. Itulah perikop hari ini. Nah, kemudian bacaan pagi ini adalah diambil dari Matius pasal 24 ayat 23 sampai dengan 28. Di sini dikatakan perikopnya adalah kejahatan yang menghancurkan. Kita lihat dalam ayat 23. Ajaran sesaat. Ini pesan daripada Tuhan Yesus waktu berada di Bukit Zaitun. Raja Penyelamat itu ada di sini, akan disampaikan dan dikatakan oleh ajaran-ajaran sesat. Raja Penyelamat itu ada di sini atau di sana. Yesus mengatakan, jangan percaya. Kemudian akan muncul penyelamat-penyelamat palsu atau nabi-nabi palsu. Mereka melakukan keajaiban-keajaiban yang hebat, seolah itu adalah dari Tuhan, dan menipu. Jadi membuat keajaiban-keajaiban sebenarnya tujuan adalah menipu banyak orang. Yesus sudah ingatkan supaya hati-hati dengan orang tersebut yang penuh dengan tipu muslihat. Nah, bila orang bicara, ini kata Yesus, bila orang bicara, lihat dia
ada di sana di padang gurun. Ya. Jangan kalian percaya dan jangan ke sana. Akan mereka berkata, lihat, dia bersembunyi dalam kamar. Ini banyak ajaran-ajaran sesat. Jadi tadi dikatakan dia ada di padang gurun. Sekarang dia ada bersembunyi di dalam kamar. Yesus mengatakan, jangan percaya. Sebab kedatangan Anak Manusia seperti cahaya kilat memancar dari timur ke barat, ya, bersama sinar yang sangat bercahaya dari timur sampai dengan barat, dengan penuh dengan sinar dan cahaya dan kilatan cahaya. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Kemudian ada istilah dikatakan bahwa di mana ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Dalam Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi dicontohkan tadi, ya, di mana ada bangkai, di situ ada burung pemakan bangkai. Apa maksud daripada ungkapan ini? Ungkapan ini, ya, dikatakan di mana ada bangkai, di situ ada pemakan burung. Ini mengandung makna bahwa setiap hal yang buruk akan menarik perhatian atau konsekuensi yang sepadan. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, seperti tadi ada ajaran-ajaran sesat, itu biasanya menarik orang-orang yang tidak setia dan masih ragu-ragu percaya kepada Tuhan, sehingga mereka bisa tergoda dengan adanya hal-hal tersebut. Maka Yesus mengatakan, di mana ada bangkai, di situ ada pemakan burung. Artinya setiap ada kejelekan-kejelekan, di situ pasti banyak cara daripada orang untuk mengelabui dan juga untuk memberikan ajaran-ajaran sesat. Nah, kemudian dalam konteks ini, ya, Alkitab mengajarkan bahwa tindakan kita dan hasil daripada tindakan tersebut akan mencerminkan karakter sejati kita. Jadi dalam konteks ini Alkitab mengajarkan bahwa tindakan kita dan hasil daripada tindakan tersebut akan mencerminkan karakter sejati kita. Seperti dalam Matius 7 ayat 16, ya. Hasil dari tindakan kita akan menjadikan, ya, siapa kita sebenarnya. Jadi dari perbuatannya lah orang bisa melihat siapa dia. Setiap pilihan yang kita buat, ya, memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya dengan pilihan tersebut kita bertanggung jawab atas pilihan itu. Apapun pilihan itu, baik atau tidak baik. Atau seperti tadi ajaran sesat, kita mau menuruti,
Maka apabila kita menuruti ajaran sesat, konsekuensinya, dampaknya adalah bagi kita. Jelas, kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, tentu hidup kekal dan sejati tidak akan pernah tercipta buat kita setelah life after life, atau kehidupan setelah kehidupan saat ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6. Allah Bapa kita membuang segala yang menjerumuskan dan memberatkan kita. Ya. Pandangan kita haruslah tertuju pada Yesus. Jadi, kenapa pandangan kita harus tertuju kepada Yesus? Ya. Karena Yesuslah membangkitkan dan memelihara iman kita dari awal sampai dengan akhir. Itulah sebabnya disebutkan dalam Ibrani pasal 12 ya, ayat yang kedua ya, bahwa pandangan kita haruslah tertuju pada Yesus. Karena Yesus membangkitkan dan memelihara iman kita dari awal sampai akhir. Jadi iman kita yang membangkitkan dan memeliharanya adalah Yesus. Maka pandangan kita harus kita arahkan kepada Yesus yang bisa membangkitkan dan memelihara iman dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kalau kita melihat ya, Yesus mati di kayu salib ya, itu adalah memalukan. Tapi Yesus tidak peduli apakah itu memalukan apa tidak. Bagi Yesus tidak perlu. Nah, karena yang penting ya, Yesus memandang ada kebahagiaan sejati. Jadi kalau dia rela berkorban di kayu salib, dia tidak peduli, tidak malu, karena ada kebahagiaan yang sejati. Ya. Apa itu kebahagiaan sejati? Pada hari ketiga, dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah kebahagiaan yang sejati. Artinya kematian bukan akhir dari segalanya bagi Yesus. Tapi mungkin bagi manusia yang tidak percaya kepada Yesus dan tidak pernah setia, pasti kematian adalah akhir segala-galanya bagi mereka. Tapi orang yang percaya dan setia kepada Yesus, kematian adalah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, itulah bahwa Yesus mengatakan bahwa kematiannya di kayu salib, walaupun itu menjadi berbuat malu bagi dia, tapi dia tidak peduli, karena ada kebahagiaan yang sejati yang akan diraih. Perjuangan Yesus menghadapi orang-orang berdosa, melawannya dengan sengit ya, maka kita jangan berkecil hati dan putus asa. Perjuangan
melawan dosa. Kayak katakan, kalian belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Nah, ini yang disampaikan oleh Yesus, ya. Perjuanganmu melawan dosa, kalian belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Kalau Yesus memang sudah dijalankan di kayu salib, ya, dia disalibkan, darahnya mengucur. Tapi itu bagi Yesus tidak memalukan, karena ada kebahagiaan yang sejati. Sekarang bagi kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, apakah itu memalukan atau itu merupakan kebahagiaan sejati? Tergantung kepada iman, kepercayaannya selama dia hidup. Nah, kemudian dikatakan dalam akhir di sini, dan janganlah melupakan nasihat Allah, ya, yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Nah, sekarang Allah mengatakan, anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan dan jangan berkecil hati bila dia, nah, artinya memarahi atau memberikan pelajaran kepada kita. Jangan berkecil hati, ya. Nah, sebab dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, ya, sebab Tuhan mengajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia, ya, mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi Tuhan juga bisa memberikan pelajaran kepada orang yang diakuinya sebagai anak. Dan bisa saja Tuhan bangga kepada kita, sehingga kita bisa mengalami percobaan yang berat. Tapi apakah kita bertahan atau kita kalah? Inilah perlunya kita, pandangan kita tujukan kepada Yesus yang membangkitkan dan memelihara iman kita dari awal sampai akhir, sehingga percobaan apapun yang datang dalam diri kita dapat mengatasinya. Contoh yang paling berat adalah pada Ayub, ya. Allah bangga dengan perlakuan Ayub, dengan bangganya Allah kepada Ayub, sehingga Allah menantang si iblis, ya. Waktu dia rapat dengan di surga dengan malaikat, Allah bertanya kepada iblis, dari mana kau iblis? Kata. Wah, melihat manusia-manusia ciptaanmu itu, katanya, banyak yang tidak beres di dunia ini, katanya. Itu laporan si iblis. Lantas Allah mengatakan, lihat, anakku Ayub, hambaku Ayub, dia imannya kuat dan tidak bisa tergoyahkan. Inilah Allah bisa bangga kepada kita sehingga dia mempertaruhkan nyawa kita kepada iblis, karena bangga. Tapi Tuhan sudah melihat Ayub itu memang benar-benar setia. Apa kata si iblis? Ya, kan dia banyak harta, ya, kau berikan kesehatan, dan setiap lembunya banyak, hartanya banyak, dia masih punya anak banyak, ya pastilah dia akan memuji dan memuliakanmu, kata si iblis. Coba, nah ini nih si iblis nih, coba kalau hartanya tidak ada, ya, dan dia tidak punya apa-apa, anaknya juga tidak ada,
apakah dia tetap memuji dan memuliakanmu? Mari kita lihat. Nah, ini kata si iblis. Lantas Allah mengatakan, wah iblis, sekarang aku izinkan kau ambil hartanya semua, segalanya dari dia. Tapi ingat, nyawanya milik saya. Wah, ini. Jadi, ada kalanya Allah bangga terhadap kita, itu bisa menjadi dapat cobaan. Jadi, jangan sekali-sekali kita menganggap bahwa cobaan itu yang kita alami itu kadang-kadang bisa menyehatkan kita dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Jadi, jangan pernah kita menyesali kalau ada cobaan yang kita alami. Tapi kita bersyukur. Tinggal kita hanya mengatakan, kuatkan aku Tuhan menjalani cobaan ini. Nah, seperti Ayub, dia tidak tahu menahu kalau Allah bangga di surga menyatakan kepada si iblis, ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Iblis bekerja. Begitu dia turun ke dunia, tugas dilaksanakan. Anaknya yang 7 orang mati. Kemudian hartanya, lembunya, keledainya, dombanya, semua mati. Habis, tidak ada satu pun tinggal. Ya. Tapi apa kata Ayub? Kalaupun lahir saya tidak bawa apa-apa, walaupun saya pergi menghadap Tuhan tidak bawa apa-apa, ya gak ada masalah. Orang itu semua pemberian Tuhan. Itulah pernyataan Ayub, ya. Dia kuat. Nah, si iblis pergi lagi, dan Allah memanggil lagi si iblis. Iblis gimana? Jadi dicoba, ditantang lagi si iblis itu oleh Allah. Iblis, bagaimana? Kau lihatnya hambaku itu tidak bergeming sedikit pun. Dia tetap percaya kepadaku. Dia tetap memuji dan memuliakan aku. Datang iblis. Wah, itu kan dia masih sehat. Ya, siapapun kalau masih sehat, ya pastilah memuji Tuhan. Sudah jelas. Coba kalau dia sakit, mana mungkin? Ya, wah, Allah. Oke, iblis, terakhir nih. Sekarang silahkan mau kau apaan dia, mau kau apain dia, terserah kamu. Tapi nyawanya itu milik saya. Artinya, iblis boleh menyakiti Ayub dengan cara apapun, tapi tidak akan mati karena nyawanya milik Tuhan. Ya. Tugas dilaksanakan oleh iblis untuk membuktikan kata-kata Tuhan bahwa dia tetap setia kalaupun dia habis badannya, sakit, tulang-tulang segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub kesakitan dan borok di semua tubuhnya. Dia tidur pun di atas daun, tidak bisa lagi di atas tikar atau di atas kasur. Kan apa? Boroknya itu sudah keluar dan bau. Dia tidur di atas daun, karena daun bisa agak dingin, ya, enak tidur. Nah, coba kita lihat. Dalam situasi Ayub terpuruk, manusia, teman-temannya biasanya menghakimi, ya. Sopar, Bildad, dan Elihu. Apa kata-kata mereka? Katakan, wah, tidak mungkin, katanya. Ayub tidak punya salah, bisa habis semua hartanya. Pasti kau ada salah terhadap Tuhan. Bertobatlah. Wah, ini. Jadi manusia itu menilai akal lain, ya. Disuruh bertobat karena dilihat hartanya habis semua, ya. Dan yang paling hebat, istrinya pun mengatakan kepada Ayub, udahlah, mau apa lagi kau menyembah Allah, ya? Mau ngapain?
Toh tidak ada artinya lagi hidup. Udahlah, kau bencilah Allah itu, katanya. Wah, ini sedikit marah Ayub kepada istrinya. Kamu tidak tahu diri, ya, katanya. Hanya kalau yang baik saja yang kau terima. Kalau yang kurang baik kau tidak menerima. Sekarang yang baik, yang kurang baik, kalau Allah berkehendak, terima. Nah, ini memang kita tahu dalam Mazmur 136, ya, dari 1 sampai dengan 27. Semua tindakan Allah, apakah itu amarahnya, apakah itu kasih, tapi selalu diakhiri dengan kasihnya kekal dan abadi. Ini pun mendapat perlakuan yang sangat-sangat menyedihkan bagi Ayub, ya. Sangat menyedihkan. Sudah sulit penderitaan seperti itu kepada manusia-manusia lain. Tapi ada catatan dari Allah. Kasihnya kekal dan abadi. Setelah itu apa yang terjadi? Karena kasihnya kekal dan abadi, Ayub, ya, dikembalikan hartanya 2 kali lipat. Dan dihidupkan anak-anaknya kembali kepadanya, ada 7 orang. Ya. Dan ada 3 perempuan. Bahkan perempuan tersebut adalah perempuan yang tercantik, baik sebelum dan sesudah adanya perempuan di dunia ini. Coba. Jadi, karena apa? Kasihnya kekal dan abadi. Itulah jaminan dari Tuhan. Dan Dia adalah Bapa kita. Seperti perikop hari ini, bacaan daripada malam ini, ya, bahwa Bapa Allah, Bapa kita, yang bisa menjamin segalanya, yang bisa memberikan apapun kebutuhan kita. Nah, jadi dengan demikian, jadi Tuhan mengajar setiap orang yang dikasihinya. Jadi, dan Ia, ya, mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Apakah cambuk yang dialami oleh Ayub itu merupakan cobaan? Itu hanya Allah mengizinkan. Karena Allah bangga kepada Ayub, sehingga Ayub bisa menderita seperti itu. Tetapi ada catatan yang kita pegang. Kasihnya kekal dan abadi. Dan dalam kehidupan kita, apapun terjadi yang kita alami, baik kita dalam hal masa sulit, stres, tidak berhasil apa yang kita capai, tapi kita tetap mengacu kepada pemberian Tuhan. Kasihnya kekal dan abadi. Jadi apapun yang kita lakukan, bagaimanapun caranya Tuhan memberikan bagi kita, kita tetap mengatakan kasihnya kekal dan abadi. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini membawa keberkahan bagi kita, terutama dalam menunggu terang yang akan turun ke dunia, yaitu Yesus pada bulan Desember, sesuai dengan almanak daripada umat Kristiani yang selalu dirayakan tanggal 25 Desember sebagai kelahiran Tuhan Yesus. Artinya terang itu berada dalam dunia. Maka dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia-manusia yang berkenaan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.